kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen dari guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Muhammad Safi'i SPD. Saya adalah seorang guru di SMK Negeri 3 Berau, Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Berawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG Daljab tahun 2023, Angkatan 1 Gelombang 2 di LPTK Universitas Palangkaraya dengan nomor NIM 236019041900425. Pada hari ini, Senin tanggal 4 Desember tahun 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMK Negeri 3 Berau, Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Berawan, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, pada kelas 11 perhotelan dengan materi Invest Matrik. Berikut ini adalah uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dan doa untuk pertemuan kita di pagi hari ini akan dipimpin oleh Arun. Siap. Sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Selamat pagi. Bapak absen terlebih dahulu. Yang pertama, Ditya. Siap, hadir Pak. Indah Pratiwi. Siap, hadir Pak. Selanjutnya, Erdawati. Siap, hadir Pak. Selanjutnya, Sofia. Siap, hadir Pak. Untuk persepsi hari ini, sebelum pelajaran kita mulai, di pelajaran hari ini kalian diharuskan tahu tentang materi sebelumnya, yaitu tentang penjumlahan matrik, pengurangan matrik, perkalian matrik, dan perkalian skala dengan matrik. Itu harus kalian pahami betul, sehingga di dalam pembelajaran kali ini kalian bisa melanjutkan materinya. Dan selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, Bapak akan tunjukkan motivasi untuk kalian semua, dan kalian harapkan untuk melihat motivasi yang ada di depan.
Dan selanjutnya adalah tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita di hari ini adalah sebagai berikut. Siap, saya Pak. Silakan. Tujuan pembelajaran 1. Siswa dapat menentukan pengertian inverse matriks dengan baik dan benar. Oke. Selanjutnya, silakan siapa yang mau angkat tangan? Siap, saya Pak. Ya, silakan Sasa. Tujuan pembelajaran 2. Siswa dapat menentukan rumus inverse matriks order 2/2 dan order 3/3, baik dan benar. Selanjutnya, siapa lagi yang mau? Saya. Ya, silakan. Tujuan pembelajaran 3. Siswa dapat menentukan inverse matriks dalam kehidupan sehari-hari, baik dan benar. Itulah tadi tujuan pembelajaran yang dibaca oleh sebagian dari teman kalian. Dan tepuk tangan. Oke, selanjutnya pertanyaan tematik. Jadi sebelum kalian mempelajari tentang tujuannya, dan ini pertanyaan tematiknya. Yang pertama yaitu bagaimana cara inverse matriks ditentukan. Jadi kalian nanti menentukan inverse matriks dulu. Nah ini pertanyaannya bagaimana nih cara menentukan inverse matriks. Kalian semua belum pada tahu. Oleh karena itu nanti di pelajaran ini kalian akan tahu bagaimana rumus-rumus inverse matriks ditentukan atau dibuat. Dan yang terakhir adalah bagaimana inverse matriks diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari kita atau di dalam soal cerita. Selanjutnya akan belajar tentang inverse matriks, tapi tentunya kalian diharuskan tahu tentang langkah-langkah di dalam pembelajaran kita terlebih dahulu. Di sini ada langkah-langkah yang harus kita lalui di dalam pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Jadi nanti masalah yang Bapak kasih ke kalian itu nanti kalian pelajari, baru nanti kita ke tahap yang selanjutnya yaitu tahap yang kedua, di mana tahap kedua ini adalah cara bagaimana kalian mengorganisasikan peserta didik di dalam membuat kelompok dan mengerjakan LKPD. Selanjutnya di langkah yang nomor 3 yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Ini nanti akan Bapak bimbing di setiap kelompoknya. Bapak akan jalan di setiap kelompok kalian masing-masing. Siapa tahu ada yang bertanya terkait dengan LKPD yang Bapak bagikan. Selanjutnya poin yang keempat adalah mengembangkan dan mensajikan hasil karya. Setelah itu kalian nanti diharuskan maju presentasi setiap kelompok masing-masing di dalam pekerjaan kalian yang sudah kalian kerjakan. Dan yang kelima ini nanti akan Bapak evaluasi kegiatan kalian dari mulai awal kegiatan pembelajaran di hari ini sampai dengan nanti kita tutup dengan doa. Oke, selanjutnya materi akan Bapak tayangkan di PowerPoint dan kalian perhatikan baik-baik supaya nanti di dalam pekerjaan LKPD kalian semuanya bisa mengerjakan. Perhatikan materi berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Denny Handayani di channel MATLAB. Ini adalah video bagian kelima kita ngebahas matriks. Pada video ini kita akan belajar bagaimana cara mencari inverse suatu matriks serta sifat-sifat dari inverse matriks. Sebelum teman-teman mempelajari video kelima ini, sebaiknya teman-teman pelajari terlebih dahulu video 1-4 karena itu akan kita gunakan pada materi ini. Oke, pada video ini kita akan belajar submateri terakhir tentang matriks yaitu inverse matriks. Pertama kita pahami dulu pengertian atau definisi dari inverse matriks. Misal A dan B adalah dua matriks persegi dengan ordo yang sama. Matriks A dan B dikatakan saling inverse jika memenuhi hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan I.
I ini adalah matriks identitas. Matriks identitas adalah matriks yang diagonal utamanya bernilai 1 semua ya. Ini udah saya bahas di video bagian pertama. Nah, untuk inverse sendiri penulisannya seperti ini ya. Ini A inverse. Penulisannya itu pangkat negatif 1. Jadi kalau inverse dari B berarti B pangkat negatif 1. Ini penulisan atau notasi untuk inverse. Contoh, misalnya diketahui matriks A 3, 5, 1, 2 dan matriks B 2, negatif 5, negatif 1, 3. Jika kita kalikan A kali B, matriks A kita kali dengan matriks B, ternyata hasilnya adalah 1, 0, 0, 1. Ini adalah matriks identitas ya. Sekarang kalau kita balik, barusan kan A kali B, sekarang coba B kali A. Matriks B kita kalikan dengan matriks A, ternyata hasilnya sama. 1, 0, 0, 1. Ini matriks identitas juga. Nah, dari sini berlaku hubungan A kali B sama dengan B kali A sama dengan matriks identitas. Nah, karena berlaku ini, maka kedua matriks tersebut A dan B adalah matriks yang saling inverse. Jadi bisa kita tulis A ini adalah B inverse atau A ini adalah inverse dari matriks B dan B adalah inverse dari matriks A. Nah, sekarang gimana kalau kita mau nyari inverse suatu matriks misalkan, ya. Diketahui suatu matriks, kita mau nyari inverse-nya. Kita bisa menggunakan formula berikut ini atau rumus berikut ini. Nah, ini rumus yang bisa kita gunakan untuk mencari inverse suatu matriks. A inverse sama dengan 1 per determinan kali adjoin. Ini rumusnya ya. Ini berlaku untuk matriks ordo berapapun. Kalau syaratnya tapi harus matriks persegi ya. Bisa 2 kali 2, 3 kali 3, bahkan 4 kali 4 dan seterusnya juga bisa. 1 per determinan kali adjoin. Ini kita catat, ini penting. Nah, kita udah belajar bagaimana cara mencari adjoin matriks yang ordo 3 kali 3 pada video bagian keempat. Nah, kalau ordonya 2 kali 2, kita nggak usah pakai cara itu. Kemarin kan kita pelajari cara mencari kofaktor, kemudian kita transposkan, maka dapatlah adjoin. Kalau 2 kali 2, caranya cukup sederhana untuk 2 kali 2. Seperti ini. Misal matriks A, elemennya A, B, C, D, maka adjoinnya teman-teman tukar antara A dengan D menjadi DA. Kemudian B dan C-nya itu berubah tanda, jadi min B, min C. Ini adalah adjoin dari matriks A. Saya ulangi, A dan D-nya kalian tukar, kemudian B dan C-nya berubah tanda. Ya, jadi D negatif B, negatif C, A. Contoh, misalkan kita mau mencari inverse dari matriks A. Matriks A-nya 3, 5, 1, 2. Inverse itu kan 1 per determinan kali adjoin. 1 per determinan berarti A inverse sama dengan 1 per, kita determinan kan ini. Masih ingat caranya? Diagonal utama kita kalikan 3 kali 2, 6 dikurangi diagonal sampingnya kita kalikan 5 kali 1, 5. Kemudian kita kali dengan adjoinnya ya. Kita kali dengan adjoinnya. Adjoinnya itu A dan D kita tukar. 3 dan 2 kita tukar. Ini 2, ini 3. Kemudian B dan C-nya itu berubah tanda. Negatif 5, negatif 1. Jadi 1 per 6 dikurangi 5 itu 1 kali 2 negatif 5, negatif 1, 3. 1 per 1 kan 1. 1 kali ini ya tetap 2 negatif 5 negatif 1 3. Ini adalah inverse dari matriks A. Nah, itu adalah cara mencari inverse kalau ordonya 2 kali 2. Oke, sekarang kita coba mencari inverse dari matriks yang berordo 3 kali 3. Ini contohnya. Misalkan B adalah matriks ordo 3 kali 3. Ini elemennya 2, 1, 0, 3 negatif 1, 4, 2, 2, 0. Maka B inverse sama dengan penyelesaiannya, nah rumusnya masih sama ya seperti tadi. B inverse itu sama dengan 1 per determinan B kali adjoin B. Berarti kita cari dulu determinan dari matriks ini. Masih ingat cara mencari determinan yang ordo 3 kali 3? 2 kolom pertama ini kita tulis ulang di sini untuk membantu kita. Nah, kita kalikan diagonal utamanya ya. 2 kali negatif 1 kali 0 itu 0. Kemudian kita tambah bagian sini kita kalikan 1 kali 4 kali 2
8, kemudian kita tambah lagi bagian sini kita kalikan 0 kali 3 kali 2 0, kemudian kita kurangi yang diagonal sampingnya 0 kali negatif 1 kali 2 0, kemudian kita kurangi lagi 2 kali 4 kali 2 berapa? 16 ya. Kemudian kita kurangi lagi 1 kali 3 kali 0 0. Jadi kita peroleh 8 dikurangi 16 negatif 8. Nah, ini adalah determinan dari matriks B. Sekarang kita akan mencari adjoin dari matriks B. Kita cari dulu minornya. M11 minor 11. Caranya kita tutup baris pertama dan kolom pertama. Nah, ini kita determinankan ya. Negatif 1, 4, 2, 0 kita determinankan. Berarti negatif 1 kali 0, 0 dikurangi 8 kali 4 kali 2, 8. 0 dikurangi 8, negatif 8. Ini minor 11. M12 kita tutup baris ke 1 kolom kedua. 3, 4, 2, 0. Ini kita determinankan. 3 kali 0, 0 dikurangi 4 kali 2, 8. Negatif 8 juga. Kemudian kita cari minor 1, 3. Kita tutup baris ke 1 kolom ketiga. 3 negatif 1, 2, 2. Determinankan. 3 kali 2, 6. Negatif 1 kali 2, negatif 2. 6 dikurangi negatif 2 berarti 8. Kemudian M21 kita tutup baris kedua kolom ke 1. Seperti ini. 1, 0, 2, 0. 1 kali 0, 0 dikurangi 0 kali 2, 0. 0 dikurangi 0. 0. M22 kita tutup baris kedua kolom kedua. 2, 0, 2, 0. 2 kali 0, 0 dikurangi 0 kali 2, 0. Berarti masih 0 juga. M23 kita tutup baris kedua kolom ketiga. 21, 22. 2 kali 2, 4. 4 dikurangi 2, 2. Kemudian M31 kita tutup baris ketiga kolom ke 1. Determinankan juga. 1 kali 4, 4. 4 dikurangi 0 kali minus 1, 0. 4 dikurangi 0, 4. Kemudian M32 kita tutup baris ketiga kolom kedua. 2 kali 4, 8. 8 dikurangi 0, 8. Kemudian terakhir M33 baris ketiga kolom ketiga. 2 kali negatif 1, negatif 2. Negatif 2 dikurangi 3, negatif 5. Nah, ini M33. Oke. Nah, sekarang kita cari kofaktornya. Ingat tandanya. Plus minus plus, minus plus minus, plus minus plus. Di sini M11. Ya, berarti plus negatif 8. Di sini M12 negatif 8. Ini M13 positif 8. Di sini M21 berarti 0. Kemudian 0, 2, 4, 8, dan negatif 5. Ya, jadi kita dapat kofaktornya adalah positif kali negatif. Di sini negatif 8. Negatif kali negatif, positif 8. Positif kali positif, 8. Ini 0, 0, negatif 2, 4, negatif 8, dan negatif 5. Nah, ini kofaktornya. Ya. Nah, kita cari adjoin. Ingat, adjoin itu adalah kofaktor kita transposkan. Jadi yang ini kita transposkan ya. Kita jadikan barisnya jadi kolom. Baris pertama negatif 8, 8, 8. Kita jadikan kolom pertama. Negatif 8, 8, 8. Baris kedua kita jadikan kolom kedua. 0, 0, negatif 2. Dan baris ketiga kita jadikan kolom ketiga. 4, negatif 8, negatif 5. Nah, sekarang kita bisa mencari inverse-nya. Inverse itu 1 per determinan. Tadi determinannya adalah negatif 8 kali. Oke, dari materi yang Bapak tampilkan tadi, yang barusan kalian lihat dan kalian dengarkan, itu materi inverse matrix. Nah, di antara kalian sebelum kita bentuk kelompok dan mengerjakan LKPD, ada yang mau ditanyakan? Saya Pak. Sepengetahuan saya dalam materi inverse matrix ordo 2 kali 2 dan ordo 3 kali 3 Pak. Selanjutnya yang lain ada lagi? Siap, saya Pak. Ya, silakan. Sebelum kita belajar tentang inverse matrix, kita diharapkan bisa determinan matrix terlebih dahulu. Oke, siapa lagi yang bertanya? Satu kali lagi. Siap,
2x2 dan 3x3. Oke, dari pertanyaan tadi itu ada yang bisa menjawab? Siap saya Pak. Oke, silakan. Cara menentukan determinan matriks order 2x2 adalah membiarkan diagonal A, B, dan B, C didedukasikan. Sedangkan matriks order 3x3 kolom 1 dan kolom 2 dipindahkan ke sebelah kanan matriks. Kemudian mengalihkan dan menjelaskan. Oke, kita beri tepuk tangan untuk rekan-rekan yang bergerak. Oke, setelah kalian mempelajari materi yang sudah Bapak tayangkan tadi, kalian bikin kelompok sesuai dengan kelompok yang sudah kita sepakati bersama. Oke, silakan. Selanjutnya Bapak akan bagikan LKPD yang Bapak bikin ke setiap kelompok yang ada, dan LKPD ini nanti tolong dikerjakan. Oke, setelah kalian menerima LKPD yang Bapak bagikan tadi, dari situ setelah kalian membaca LKPD yang ada pertanyaan? Pak, apakah boleh kami kerjakan bersama LKPD 1-3 yang Bapak bagikan? Ada pertanyaan itu tadi? Nggak apa-apa, silakan terserah. Ya, tidak dikerjakan. Siap, terima kasih Pak. Selanjutnya siapa lagi? Siap, saya Pak. Ya, silakan. Apakah kami akan mengisi semua yang ada tanda titik di bawah ini? Oke, saya jawab pertanyaan Ilham. Silakan diisi semua titik-titik yang ada sesuai dengan titik-titik yang ada di LKPD kalian masing-masing. Ya, silakan dikerjakan itu ya. Semua sambil Bapak nilai. Oke, selanjutnya langkah PBL yang keempat adalah kalian presentasi ke depan. Jadi kalian presentasi, setiap kelompok akan mempresentasikan tugas yang Bapak kasihkan itu, kalian presentasikan di depan, kemudian nanti ada kelompok yang lain yang bertanya. Silakan ya, silakan ditanyakan materi teman kalian yang sudah dipaparkan di depan, kalian tanyakan. Oke, selanjutnya presentasi. Yang siap presentasi siapa duluan? Siapa? Kami dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Saya silakan untuk rekan saya.
Oke, diketahui matriks A 3, 1, 5, 2 dan matriks B 2, min 1, min 5, 3. Apakah matriks A dan B adalah matriks yang inverse? Itulah presentasi dari kelompok kami. Ada yang mau ditanyakan? Siap, saya dari kelompok 1 mau bertanya. Bagaimana cara menentukan minor dari setiap elemen pada matriks ordo 3x3? Oke, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 1. Tidak boleh karena di rumus inverse mengerjakan determinan terlebih dahulu, baru inverse matriks seperti itu. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Itulah dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya yang presentasi adalah kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan membacakan hasil presentasi dari kelompok 4 yang akan dibacakan oleh bos saya. 1. Kita tulislah rumus inverse matriks. A 1 sama dengan 1 pangkat B dalam kurung A kali H dalam kurung A. 2 adalah matriks ordo 2x2. Misal A sama dengan A, B, C, D, maka H dan kurung A sama dengan B minus B minus C A. 3 jika A sama dengan 3, 5, 1, 2, maka A minus 1 sama dengan itulah tadi paparan dari teman saya. Ada yang ingin ditanyakan? Saya dari kelompok 3 izin bertanya. Bagaimana cara menentukan minor dari setiap elemen pada matriks ordo 3x3? Oke, saya akan mencoba untuk menjawab. Tidak boleh karena di rumus inverse mengerjakan determinan terlebih dahulu, baru inverse matriks seperti itu. Terima kasih atas jawaban dari kelompok 4. Itulah tadi paparan dari kelompok 4. Saya ucapkan terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Bapak minta dari LKPD yang sudah kalian kerjakan tadi di setiap kelompok dikumpul ke Bapak. Kelompok 1, kelompok 2, 3, kelompok 4. Selanjutnya kita menuju ke evaluasi, tapi sebelum itu kalian kembali ke tempat duduknya masing-masing. Oke, dari pembelajaran tadi bisa kita dapat simpulkan dari awal sampai akhir kali ini. Dari sini ada yang mau menyimpulkan? Siap, saya Pak. Silakan. Kalau kita belajar tentang inverse matriks, kita diharapkan tahu tentang determinan terlebih dahulu baru inverse. Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk semua. Ada lagi? Jawab, saya Pak. Ya, silakan. Cara mengerjakan inverse matriks ordo 2x2, kita tukarkan dulu elemen baris pertama kolom pertama dengan elemen baris kedua kolom kedua, kemudian kita negatifkan selain itu. Tepuk tangan untuk jawaban dari Ilham tadi. Oke, satu orang lagi yang mau menyimpulkan siapa? Silakan. Saya Pak. Oke, silakan. Cara mengerjakan inverse matriks ordo 3x3 adalah dengan cara adjoin, minor, dan kofaktor. Oke, tepuk tangan atas kesimpulan dari si Radu tadi.
peserta didik yang sudah menjelaskan tadi. Yang pertama yaitu cara menentukan inverse matrik. Kalian diharapkan tahu tentang determinan matrik, perkalian matrik, penjumlahan matrik, dan pengurangan matrik. Selanjutnya, untuk materi yang akan datang, kalian diharapkan di rumah belajar tentang materi yang akan kita pelajari nanti di pertemuan yang akan datang. Perlu Bapak kasih tahu ke kalian semua materi yang akan datang yang harus kalian pelajari adalah vektor di R2. Oke, di akhir pembelajaran kita hari ini, mari kita tutup dengan doa, dan doa akan dipimpin oleh Arul. Siap. Mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini. Marilah kita berdoa. Berdoa menurut agama yang kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Terima kasih. Oke, kita akhiri pembelajaran kita di hari ini, dan saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.